Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, setelah kemarin kalian telah melakukan PTS, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 3, yakni materi tentang fungsi. Oke, yang pertama di sini Ibu sampaikan kompetensi dasar yang ingin kita capai di pembelajaran kali ini ialah menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Nah, kemudian indikator yang hendak dicapai, yang pertama menjelaskan notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik. Dan yang kedua, menentukan daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, baiklah, untuk mempermudah kalian dalam memahami tentang fungsi, kalian perlu mengingat kembali pelajaran relasi dan fungsi yang telah kalian pelajari saat di SMP. Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Untuk mendeskripsikan relasi antara anggota-anggota dua himpunan A dan B, dapat digunakan pasangan terurut, dengan anggota pertamanya diambil dari A dan anggota keduanya diambil dari B. Untuk lebih jelasnya, Ibu paparkan dalam bentuk diagram panah di bawah ini. Nah, perhatikan di sini, Ibu ambil untuk himpunan A, Ibu misalkan sebagai himpunan siswa. Di sini ada 4 orang siswa, yakni yang bernama Irwan, Aris, Husni, dan Faiz. Kemudian pada himpunan B, Ibu ambil sebagai himpunan Ben, yakni ada Ben Wali, Ben Noah, Dewa, dan Gigi. Nah, dari sini dapat dilihat himpunan siswa atau himpunan A ini disebut sebagai domain atau daerah asal. Kemudian yang kedua, himpunan Ben yang ini itu disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, selanjutnya ada yang namanya range atau daerah hasil. Range itu adalah himpunan A yang memiliki anggota di himpunan B atau dipetakan terhadap B. Artinya Irwan itu dia dipetakan dengan Wali. Berarti Irwan fans dengan Ben Wali. Kemudian selanjutnya ada Aris, berarti fans dengan Dewa. Husni fans dengan Noah, dan yang terakhir ada Faiz fans dengan Gigi. Nah, berarti daerah hasil atau range itu dapat dilihat pada himpunan B yang memiliki anggota di himpunan A. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan himpunan dari bagan tadi dapat kita peroleh himpunan pasangan berurutnya, yakni tadi yang pertama Irwan itu Wali, kemudian Aris fans dengan Dewa, Husni fans dengan Noah, Faiz fans dengan Gigi. Nah, kemudian selain menggunakan diagram panah, untuk fungsi ini dapat juga dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius di bawah ini. Perhatikan, di bawah ini Ibu sajikan diagram kartesius yang menyatakan relasi himpunan siswa dengan kota lahir siswa. Nah, di sini ada himpunan siswa. Nah, diagram kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah yang ini, yang horizontal, atau himpunan siswa itu disebut sebagai sumbu X. Kemudian pada sumbu Y Ibu ambil sebagai himpunan kota. Nah, di sini ada 5 orang siswa, yakni Irwan, Zul, Aris, Faiz, dan Husni. Dan pada himpunan Y terdapat kota kelahiran siswa, yakni ada Bandung, Kuningan, Jakarta, Kebumen, dan Surabaya. Sekarang Ibu tanyakan, himpunan manakah yang termasuk domain? Kemudian yang kedua, himpunan manakah yang termasuk kodomain? Dan yang ketiga, himpunan manakah yang disebut range? Baiklah, perhatikan lagi bahwa ini dijelaskan. Nah, dari sini himpunan siswa itu disebut sebagai domain atau daerah asal pada himpunan X. Sedangkan himpunan kota itu disebut sebagai kodomain. Dan yang ketiga ada range. Nah, range ini ditentukan dari
himpunan B atau kota kelahiran siswa yang memiliki pasangan di himpunan A atau himpunan siswa. Di sini bisa kalian lihat Irwan itu dia dipasangkan atau dikatakan dengan ini, pada himpunannya itu Bandung, ketemunya titik X, Y-nya di sini. Berarti Irwan lahir di kota Bandung. Kemudian Zul dia bertemu di Sumbuye, yakni lurus dengan Kuningan. Berarti Zul lahir di kota Kuningan. Demikian pula selanjutnya untuk Aris juga sama, kelahirannya di Kuningan. Kemudian Faiz lahir di kota Kebumen, dan yang terakhir ada Husni lahir di kota Jakarta. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa range itu hanya himpunan B yang memiliki anggota di himpunan A. Di sini bisa kita lihat himpunan B atau kodomain yang memiliki anggota di A itu hanya Bandung, Kuningan, Jakarta, dan Kebumen. Sedangkan Surabaya tidak memiliki pasangan di himpunan A, berarti Surabaya tidak termasuk range. Nah, untuk lebih jelasnya kita sajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Berarti di sini Irwan dia lahir di kota Bandung. Kemudian Zul lahir di kota Kuningan, Aris lahir di kota Kuningan, Faiz lahir di kota Kebumen, Husni lahir di kota Jakarta. Nah, jadi dari pembahasan tadi dapat kita definisikan yang pertama, fungsi adalah hubungan antara domain dan kodomain yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Yang kedua, domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal, biasanya terletak di sebelah kiri. Dan yang ketiga, kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan, biasanya terletak di sebelah kanan. Dan yang terakhir, range adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Artinya range ini dapat dilihat pada daerah kodomain yang memiliki pasangan di daerah domain atau daerah asal. Jadi tidak semua kodomain itu merupakan range. Paham sampai sini ya? Nah, untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh soal di bawah ini. Silakan kalian kerjakan. Nah, di sini Ibu sajikan contoh soal cerita. Bunyinya seperti ini. Dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-72 tahun 2020 di Kota Bekasi, SMK IT Nurul Kolbi akan mengirimkan siswanya untuk mengikuti pertandingan antar SMA atau SMK sederajat untuk pertandingan silat, panah, badminton, sepak bola, dan tenis meja. Terdapat 5 orang siswa, yaitu Eka, Ahmad, Casto, Fahmi, dan Rahmat. Nah, yang akan mengikuti pertandingan tersebut. Pasangkanlah siswa dengan pertandingan yang akan diikuti menggunakan diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan pasangan terurut dengan ketentuan sebagai berikut. Eka ikut pertandingan silat, Ahmad ikut pertandingan panah, Casto ikut pertandingan badminton, Fahmi ikut pertandingan sepak bola, dan Rahmat ikut pertandingan tenis meja. Baiklah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa sajikan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurut seperti yang Ibu telah jelaskan tadi. Baiklah, semoga penjelasan singkat ini dapat kalian pahami. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.